Sebagaimana disampaikan Pak Presiden dalam pidato di hadapan DPR dan DPD beberapa hari lalu pada tanggal 16 Agustus disampaikan bahwa ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Jadi kali ini penyesuaian yang diusulkan dalam RAPBN 2024 adalah kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok ASN, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, untuk tunjangan kita sendiri agak berbeda mekanismenya. Tunjangan kinerja mekanismenya berdasarkan asesmen atau penilaian pencapaian indikator, kriteria, dan lain-lain. Itu dilakukan secara terpisah meskipun juga dianggarkan. Nah, untuk tahun 2024 nanti mekanismenya setelah ini akan dibahas RUU APBN 2024 bersama dengan DPR. Lalu nanti akan disepakati apakah usulan pemerintah diterima ataukah ada penyesuaian-penyesuaian. Telah diundangkan, nanti akan dilaksanakan, tentu akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang APBN dan menjadi dasar pembayaran atau penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2024 yang akan dimulai per 1 Januari 2024. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Iva. Oke, baik Pak Pras. Kemudian dari ASN sendiri begitu Pak, jika dirinci begitu, siapa saja dari ASN yang akan menerima kenaikan gaji ini dan apakah memang ada syarat-syarat tersendiri Bapak atau memang berlaku untuk semuanya langsung begitu Pak Pras? Baik. Sesuai dengan undang-undang, diatur di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi, sudah semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK, selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan. Itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum dan tidak ada kriteria khusus karena yang akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik. Artinya memang berlaku juga begitu ya Pak untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu bahwa untuk kenaikan tunjangan kinerja ini juga akan berlaku mekanisme tersendiri begitu Pak. Tapi apakah memang waktunya akan bersamaan atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme, kriteria, syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi mekanismenya nanti berlaku terpisah dan anggarannya pun juga diatur secara terpisah, tidak termasuk dalam skema kenaikan gaji pokok yang sekarang sedang kita bahas. Oke, baik Pak Pras. Pak Pras, kalau kita lihat secara historisnya begitu ya dalam beberapa 10 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja begitu Pak, di tahun 2014, 2015, kemudian 2019 sebelum di tahun 2024 mendatang begitu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga akhirnya mulai dinaikkan di tahun ini? Apakah memang dari sisi anggaran negara sendiri juga sudah mulai lega begitu Pak setelah pandemi COVID-19 berakhir, Pak Pras? Baik, yang pertama pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah menggeser kriteria atau standar penilaian akibat retreat di Magelang. Kalau 3 hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah 5 hari lebih baik lagi.
Bagaimana konsensus keputusan? Saya merasakan, kemudian saya ingin ucapkan terima kasih saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih ya, administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan ya, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja ya, Menko, PMK dan PM, terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, terima kasih. Terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan ya, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup, walaupun